Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ulangi balik. Ibu-ibu di belakang kurang semangat lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Lubuk Betung, alhamdulillah berhadir bersama kita pada pagi hari yang barokah ini. Kepala Dusun, RT dan RW, aparatur pemerintah desa yang hadir, yang sama-sama kita hormati juga. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua GSSB Kecamatan Rokan 4 Koto Zona 2 beserta pengurus yang lain yang alhamdulillah berhadir juga bersama kita pada pagi hari ini. Dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid yang hadir dari 6 masjid yang bergabung di GSSB kita ini, terlebih khusus Imam Masjid Tarbiyatul Islamiyah yang bersama-sama berkumpul kita di tempat yang barokah ini. Alim ulama, cerdik pandai, datuk-datuk adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, pertama sedikit saya memperkenalkan diri. Saya ini orang Rokan 4 Koto. Memang betul disebut oleh Bapak Al-Ustadz protokol tadi, aslinya Pasir, omak orang Pasir, ayah orang Lubuk Bendahara, uyang Kampung Tongah, yaitu almarhum Uwar bin Abdul Wahab atau Uwar Wahab.
Di siku lain keluarga awak iaitu Uwo Samsir, Imam Masjid Asyakirin di Tukyang, iaitu keluarga Uwo aku di siku di Kampung Tongah Len. Lain juga Pak Nazif ikut apak di awak di Akung. Beliau sekaligus adalah ketua GSSB Rokan 4 Koto. Ada juga Ustaz Engel, keluarga kita juga, senior kita. Ada juga serombong dengan kami. Dalam kami itu satu rombongan, satu mobil. Ada mertua kami yaitu Bapak Yusri, dan ada abangda kami Al Ustaz Chandra. Ustaz Chandra ini tidak asing lagi di Masjid Terbiatul Islamiyah ini. Biasa ngisi khutbah Jumat, tausiah dan lain sebagainya. Ada juga Bapak Bugistar, dan ini teman saya Adinda Jerry Pratama SIKOM. Untuk berceramah menyampaikan tausiah sebenarnya kami kurang layak, karena di hadapan kita semua ini para senior. Ada Ustadz Engel, Ustadz Chandra, dan buya-buya yang lain, tapi termotivasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah kalian di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Tawasau di dalam bahasa Arab itu namanya lil musyarakah. Musyarakah itu artinya saling. Saling itu ada kalanya kita menasihati, ada kalanya kita dinasihati. Ada kalanya kita berceramah, ada kalanya sebagai pendengar ceramah. Ada kalanya kita benar, ada kalanya kita salah. Maka yang diperintahkan adalah watawasau, saling menasihati, saling berwasiat, dan saling mengingatkan. Maka dengan motivasi itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan tausiah. Sebelumnya terima kasih juga kepada pengurus masjid, terlebih khusus Bapak Haji Indra, yang alhamdulillah beliau ini dari dulu berkomunikasi dengan kami. Segan sebenarnya kami sama beliau. Pertama beliau, ayo Ustaz kita ceramah di Tarbiyah Islamiyah. 2 hari menjelang hari H kami batalkan. Yang kedua beliau mengundang kami untuk acara pernikahan anandanya. Kami juga nggak sempat hadir. Dan yang ketiga bertemu sama beliau di Rantau Upiah ya Pak, untuk mengundang kami untuk acara GSSB. Maka untuk ketiga kali ini kami penuhi undangan beliau dan undangan kita bersama. Dan alhamdulillah beliau ini orang baik hati. Saya kira karena 2 kali tidak menghadiri undangan beliau, nggak mau beliau menyapa kami lagi. Ternyata beliau yang dulu menyapa. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan tausiah kita pada pagi hari yang barokah ini adalah ada 2 dosa yang sering kita lakukan. Apa Bu? 2 dosa yang sering kita lakukan. Kenapa dosa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari akar kata nasya yansa, artinya lupa. Insan itu adalah makhluk yang pelupa. Kalaulah lupa otomatis salah. Kalaulah salah berarti berdosa. Karena kita makhluk yang berdosa, makanya kullu bani Adam khata'in. Setiap manusia adalah berdosa. Maka ada 2 dosa yang sering kita lakukan. Pertama adalah dosa kepada Khaliq, yang kedua dosa kepada makhluk. Dosa apa Bu? Dosa kepada Khaliq. Siapa itu Khaliq? Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa kepada makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa kita kepada Allah? Banyak. Salah satunya adalah sering melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, sering meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang setiap hari dan terus kita lakukan. Apa contohnya? Yang gampang saja contohnya adalah meninggalkan sholat 5 waktu.
Kalaulah didata mungkin di desa, kalau di desa Pasir sana, ada desa Sungai Dua Indah namanya Lembah Hilir, itu kalau ada sensus pendataan siapa yang sholat 5 waktu, itu lebih banyak yang tidak sholat daripada sholat. Padahal dia Islam Muslim. Tapi kalau di desa Lubuk Betung ini, Pak Kades, lebih banyak yang sholat daripada tidak sholat. Alhamdulillah. Atau jangan-jangan lebih parah lagi. Na'udzubillah. Itu dosa yang sering dilakukan. Ada orang sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya penuh. Ada juga orang sholat hanya maghrib dan isya saja. Subuh tidur, zuhur sibuk, asar capek dan lain sebagainya. Ini dosa yang selalu dilakukan oleh umat Islam, kebanyakan orang pada hari ini. Ada lagi dosa yang lain, dosa maksiat kemaksiatan yang lain yang dilakukan oleh umat manusia, khusus umat Islam. Jadi siapapun kita, ada banyak dosa kita. Apapun jabatan kita, selalu berbuat dosa atau berbuat salah. Pejabatkah dia? Kalau dia tidak bisa menggunakan jabatannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini, berarti ada dosanya atau salahnya. Alhamdulillah tadi Pak Kades mengajak kita untuk aktif di acara GSSB ini. Mudah-mudahan ini adalah ladang amal bagi Pak Kades selaku penguasa dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selaku masyarakat biasa juga kita berdosa. Selaku apalagi imam masjid atau ustaz. Nah, karena ustaz ni Pak Ibu yang paling banyak kadang-kadang dosanya. Kenapa? Ada ustaz itu tidak sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia kerjakan. Disuruhnya orang puasa Senin Kamis, dia tidak puasa Senin Kamis. Berdosa apa enggak itu? Berdosa. Disuruhnya orang sholat, tahu-tahu dia enggak sholat, berdosa. Makanya siapapun orangnya, ada peluang dosa, ada peluang pahala, tergantung pada kita. Maka daripada itu, banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Lain mohon menong aku sebutkan satu amalan tadi. Lain bu, apa lain? Apa amalannya? Mungkin amalan ini adalah amalan yang sudah kita ketahui bersama, tapi jarang untuk kita kerjakan. Apa itu? Diambil dalam sebuah hadis. Hadis ini diterima dari Abu Daud. Hadis ini adalah hadis ke nomor hadis 1297. Hadis ini ada ulama mengatakan hadis dhaif, tapi banyak hadis lain yang mendukung hadis ini, maka hadis ini menjadi haditsun sahih, hadis yang sahih dan bisa diamalkan. Apa kata Rasulullah kepada pamannya? Ya Abbas ammahu, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah saudara kandung daripada Abdullah. Abdullah itu siapa Bapak Ibu? Ayah Rasulullah punya saudara Abbas. Abbas ini adalah paman, kalau di awaknya apa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abbas, wahai Abbas, ya ammahu, wahai pamanku, ala maukah engkau aku akan uktika memberikan kamu, amnahuka memberikan kamu karuniai, mengajarkan kepada kamu 10 yang apabila kamu amalkan ini akan menghapus 10 dosa-dosamu. Leo nak bu, kau amalkan amalan ikut terhapus 10 dosa awak. Dosa apa? Pertama awalahu dosa yang dulu, wa akhiruhu dan dosa yang terakhir. Yang kedua adalah khoto'ahu dosa yang disengaja, wa amdahu dan dosa yang tidak disengaja. Yang ketiga adalah sogirahu wa kabirahu, dosa yang kecil dan dosa yang besar. Kemudian apalagi sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang-terangan. Allah ampuni dosa ini semua. Apa amalannya? Antusalliya, hendaklah engkau wahai paman solat, yaitu ketika solat setelah membaca Al-Fatihah dan surah, bacalah tasbih sebanyak 15 kali. Setelah itu rukuk,
Ketika rukuk, setelah membaca doa rukuk, bacalah tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah, setelah baca doa itu baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud, ketika sujud dibaca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara sujud, setelah baca doa duduk di antara sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, berikutnya baca tasbih. Kemudian duduk istirahat, baca tasbih 10 kali. Maka cukuplah 75 kali. Dilakukan 4 rakaat, 75 kali 4 berapa Pak? 300 kali. Maka dilapaskanlah tasbih 4 rakaat itu 700 kali. Apa kata Rasulullah? Kalau bisa lakukan itu sekali setiap hari. Kalau tidak bisa 1 kali dalam setiap Jumat atau 1 kali seminggu. Kalau tidak bisa 1 kali 1 bulan. Kalau tidak 1 kali 1 tahun. Kalau tidak paling tidak sekali seumur hidup. Apa nama solatnya Bapak Ibu? Solat sunnah tasbih. Lekodok membuat solat ikut ibu-ibu. Jarang atau ini pernah? Jarang. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu di Pasir itu banyak yang ini pernah. Kalau di Lubuk Botong kok jarang. Berarti pernah boleh jadi 2 kali, 3 kali, 10 kali. Kalau kami pribadi, alhamdulillah pernah, cuma banyak anu sambung ada ibu-ibu. Jarang. Apa-apa? Doreh. Kalau bahasa Pasiannya doreh. Doreh itu kodok. Ya, alhamdulillah. Jadi ini nama solatnya solat sunnah tasbih. Tasbih itu apa artinya? Tasbih itu bimakna at-tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan. Jadi makna tasbih itu mensucikan. Makna lain adalah apa yang dimaksud dengan tasbih? Tasbih itu adalah as-solah, solat. Nama lain daripada solat. Makanya ada solat sunnah tasbih. Apalagi makna tasbih? Tasbih itu maknanya adalah az-zikru, yaitu zikir, mengingat atau menyebut kesucian Allah Subhanahu wa taala. Solat sunnah tasbih artinya adalah solat sunnah yang di dalamnya ada 75 atau 300 kali bacaan tasbih. Apa niatnya ibu-ibu solat sunnah tasbih go ibu-ibu? Yang jarang melakukan tadin, berarti pernah ya no? Apa niatnya? Apa niatnya apa? Kalau 4 rakaat dikerjakan, itu kalau siang dianjurkan 4 rakaat 1 salam. Menurut ulama kalau malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat 1 kali salam, sebanyak 4 rakaat 2 rakaat 2 kali 4 rakaat 2 kali salam. Apa niatnya Bu? Niatnya pertama, niat adalah di dalam hati. Mana letak niat? Di hati. Siapa yang tahu niat? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut mazhab Syafi'i, lidaf'il waswasah, untuk menghilangkan keraguan, sebagusnya niat itu dilafazkan. Jadi apa lafaz niat daripada solat sunnah tasbih ini? Adalah usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya solat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, boleh kita praktekkan solat ini Bapak Ibu? Boleh kita praktekkan? Boleh Pak Ustaz? Boleh. Kami minta kepada Adinda Jerry ke depan untuk mempraktekkan solat ini. Ini untuk hal yang kita amalkan, jarang kita amalkan karena solat ini lama waktunya. 4 rakaat itu boleh jadi setengah jam. Okey. Menghadap kiblat. Anggap aja kiblat arah sana. Ini kan praktek. Okey. Pertama, niat. Ya. Usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin. Bisa adaan, bisa pakai lillahi ta'ala sambil yang sorah. Lillahi ta'ala yang penting dalam hati itu niatkan aku solat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Okey.
Untuk siang. Kini kan siang noh, pagi kan. Okey. Baca doa iftitah. Nak perlu baca lain kan, lah hafal kan? Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Banyak doa iftitah ke sebenarnya. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Beko ustaz ingat, kalau salah tolong dibenarkan ustaz ya. Mana tuan tu terlupa awak kan. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Surah itu boleh surah apapun, tapi banyak ulama yang mengakomodir yaitu surah At-Takatsur. Surah apa? At-Takatsur di rakaat pertama. Setelah baca surat, baca tasbih 15 kali. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bisa ditambah dengan kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 15 kali. Yang awak baca yang boleh lama, lebih ke ustaz aku togak kan. Kemudian rukuk, Allahu akbar. Baca doa rukuk dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian baca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali lah tasbihnya? 25. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian sujud, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali. Kemudian baca tasbih lagi sebanyak 10 kali lah. Berapa kesadonya? 45. Allahu akbar. Duduk di antara 2 sujud, baca doa Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah sampai terakhir. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Baca doa sujud dulu, baru tasbih. Dah berapa kali? Berapa? 55. Allahu akbar. Duduk istirahat dulu sebelum berdiri. Tidak baca doa tahiyat, enggak, tapi duduk istirahat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Berarti sudah 60. Sudah 75. Berarti 75 kali 4 menjadi 300. Untuk rakaat terakhir itu dibaca sudah membaca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, salam pula sebelah kiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Diampuni Allah dosa awak. Allah Ustaz. Ya, diampuni oleh Allah dosa awak yang telah lalu dan yang akan datang, yang dulu dan yang sekarang, yang akhir, yang lama dan yang sekarang, yang kecil, yang besar, yang disengaja dengan yang tidak disengaja, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Bisa dipahami kira Pak Ibu? Itu dilakukan 4 rakaat kalau kita lakukan di siang hari. Di malam, kenapa malam itu 2 rakaat atau 4 rakaat 2 salam? Karena ada hadis salatul lail masna. Salat malam 2 rakaat. Sebanyak itu juga, cuman
satu kali dua empat rakaat itu dua kali salam, setiap dua rakaat satu kali salam, dua rakaat berikutnya dua kali salam. Kalau bisa itu dilakukan sekali dalam satu hari, kalau tidak sekali dalam satu minggu, atau setiap hari Jumat, boleh siang atau malam, atau sekali dalam satu bulan, atau sekali dalam satu tahun, paling tidak sekali dalam seumur hidup, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalaulah Allah ampuni dosa-dosa kita, maka berhaklah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah dosa kepada makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu adalah diambil dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan. Khaliq artinya pencipta, makhluk yang diciptakan. Siapapun dia, siapapun bentuknya, kalaulah makhluk berarti dia ciptaan Allah. Kepada siapa kita berdosa? Pertama yang paling banyak dosa kita adalah kepada orang tua kita. Iya nabo. Karena orang yang paling banyak awak repotkan adalah orang tua, omak dan ayah awak. Waktu mulai dari mengandung kita, melahirkan, membesarkan, banyak dosa. Lah kocik awak lah pandai awak jalan, dibawa di omak awak ke pasar. Omak diagih di ayah belanja hanya sekedar untuk beli lado, lauk, sayur dan lain sebagainya. Awak di pasar merengek-engek, merengek-rengek nak beli baju baru. Wak tarik-tarik omak awak tololang matu yang lain nengok omak awak malu. Tapi nyono pernah bonci ada awak dah. Walaupun mereka malu. Ayah betuyo dibawanya awak ke masjid, ke surau untuk belajar ngaji. Sampai di surau lari-lari awak ribut awak. Tololang matuang nengok awak malu sebenarnya muka ayah tu. Cuma karena sayangnya sama kita, enggak pernah dia marah. Marah ketika itu bukan marah karena benci, tapi karena sayang, mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, dosa itu kalau masih ada orang tua kita, maka banyak-banyaklah berbakti kepada mereka. Habis dari GSSB ini, kalau lain omak wale, cium tangannya. Ada kawan saya Bapak Ibu orang Madura waktu di Mesir dulu. Dia ini Masya Allah, dia setiap ketemu sama ibunya, diambilnya capah, baskom, dikasihnya air, dicucinya kaki omaknya. Itu memang ini perintah, tapi begitulah adab dia kepada orang tuanya. Dicucinya kaki ibunya, dia cuci, diminumnya air dalam baskom itu Bapak Ibu. Kenapa? Begitulah dia saking berbaktinya kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada ibu dan ayah kita, berbaktilah sepenuhnya kepada mereka. Kalau sudah tiada, apalah dikata, banyak-banyaklah doa, banyak-banyaklah beramal soleh, supaya pahalanya mengalir kepada orang tua. Idza matal insan inqata'a amaluhu, kata Rasulullah. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya, tidak bisa beramal lagi, tidak bisa berinfak lagi dan lain sebagainya, illa min salasin, kecuali tiga. Yang pertama adalah awwaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Itu yang kedua. Yang pertama dari sedekah jariah, ya, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Anak yang soleh, kalau laki-laki dia soleh, kalau perempuan soleha. Artinya apa? Soleh itu wajib bagi kita. Kita wajib menjadi orang soleh. Kenapa? Kalau kita menjadi orang soleh, bisa menolong orang tua kita. Kalau kita tidak menjadi orang soleh, berarti kita durhaka. Ya nak, yang bisa membantu orang tua ketika meninggal adalah anak yang soleh mendoakannya. Sementara kita tidak soleh, maka secara tidak langsung kita durhaka kepada orang tua. Karena apa? Setelah orang tua meninggal dunia, kita tidak bisa mendoakannya. Jangankan mendoa untuk orang tua, untuk diri sendiri saja dia tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Jadi kewajiban kita adalah menjadi pribadi soleh. Jadi soleh itu baik itu bukan hanya ustaz saja, bukan hanya bapak kades saja, bukan hanya pengurus GSSB saja, tapi seluruh kita wajib soleh, yang perempuan soleha. Kalau apa-apa ulun soleh, tugas omak-omak mensolehkan apa tadi. Kalau ibu-ibu dapat suami belum soleh,
Belum soleh, tugas ibu-ibu bagaimana apa ke onak semayang, onak soleh. Karena menjadi pribadi soleh adalah kewajiban setiap manusia umat Islam. Kenapa? Kalau orang yang soleh di dunia, insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam adalah perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa arti muslim? Muslim artinya adalah al-hudu. Hudu itu adalah patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang kita repotkan? Ayah. Siapa lagi yang kita repotkan? Suami, istri. Istri, suami, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita menjadi orang yang soleh, berbakti kepada orang tua sehingga diampuni dosa kita yang berkaitan dengan orang tua. Kalau dosa dengan Allah, bisa kita bertaubat dengan salah satu memperbanyak solat tasbih. Kalau dosa kepada makhluk, haruslah kita bermaafan atau menyelesaikan kepada yang bersangkutan. Begitu juga tadi kepada ibu kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengar seorang ustaz berceramah, tapi ceramahnya itu sangat menyentuh hati. Apa katanya? Ketika seorang ayah atau ibu meninggal dunia, kan jenazahnya kan dimandikan. Kecuali corona kemarin ya Pak. Kalau corona pakai mandi kan. Kalau meninggal seperti biasa, dimandikan jenazah ibu atau ayah. Ketika dimandikan ini, dia orang mati ini sebenarnya berpindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam nyata ke alam gaib. Jadi ketika seseorang itu ingin dimandikan, seolah-olah dia akan berkata kepada, wahai anakku, kan anaknya ngadang menengok, wahai anakku, dari kecil aku mandikan engkau. Kan wak mandikan anak adalah sampai bisa mandi sendiri, sampai kita bisa mandi bersih seperti sekarang. Tapi terakhir ni aku minta kepadamu, wahai anakku, tolong mandikan jasad ibumu ini, tolong mandikan jasad ayahmu ini. Senang hati seorang ibu, berbahagia seorang ayah dapat anak yang soleh yang bisa memandikan jasad orang tuanya. Gitu tugas awak Bapak Ibu, supaya anak aku paham agama, kan gitu kan. Ketika kita meninggal, beliaulah yang menyelenggarakan jenazah kita. Begitu juga ketika dikafani, seolah-olah mayat ini berkata, wahai anakku, dari kecil aku pakaikan pakaianmu sampai engkau bisa pakai pakaian sendiri. Terakhir aku minta kepadamu, wahai anakku, pakaikanlah bajuku untuk terakhir kalinya, yaitu kain kafan. Yang paling afdol yang mengafani itulah anak kandungnya. Imam masjid boleh, tapi yang lebih afdal adalah anak kandungnya atau ada ikatan darah dengannya. Begitu juga ketika mayat atau jenazah ingin disolatkan di masjid, maka jenazah itu seolah-olah berkata, wahai anakku, dari kecil habis duitku, banting tulang, aku bayarkan uang sekolah, ku antarkan engkau ke surau, ku masukkan engkau ke pesantren dan lain sebagainya, ku ajarkan engkau mengaji, ajarkan cara solat. Untuk terakhirnya, wahai anakku, aku minta kepadamu, solatkanlah jenazah ibu, engkau yang jadi imamnya, solatkanlah jenazah ayah, engkau yang mendoakannya, dan lain sebagainya. Bersyukur, tersenyum sebenarnya jenazah kalau anaknya ini bisa mengerjakan ketiga-tiga tadi. Tapi bersedih, berlinang air mata, apa ingin dibuat, anak ternyata tidak paham agama. Diserahkan kepada imam masjid boleh, tapi yang lebih afdal adalah anak kandungnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang beragama, sehingga dengan soleh tadi terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Apa contohnya? Sekarang merajalela judi online, chip dan lain sebagainya, haram hukum semuanya. Maka tugas kita bersama, kita didik generasi kita berikutnya menjadi generasi yang selalu beribadah kepada Allah, minta ampun kepada Allah sehingga terampuni dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan generasi yang
bisa saling memaafkan dan terhindar dosanya di antara sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lah siang pula hari nampaknya gitu kan. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, ada dua dosa yang selalu kita lakukan. Pertama, dosa kepada Khalik, pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa kepada makhluk. Dosa kepada Khalik bisa kita bertaubat langsung. Salah satunya selain melakukan amalan-amalan wajib, ditambah lagi dengan amalan sunnah. Di antara sekian banyaknya amalan sunnah ada solat tasbih. Yang kedua adalah dosa kepada makhluk, kepada ayah, ibu, sesama, teman dan lain sebagainya. Marilah kita saling memaafkan sehingga terhindar dosa kita sesama manusia. Dosa kepada Allah terampuni, dosa sesama makhluk dimaafkan, maka bersama-sama kita nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, kami tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu seluruh kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan yang tak terhingga kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan makna dari dosa-dosa kita dan solusi bagaimana dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesuatu yang perlu kita amalkan, pesan dari Ustaz tadi, sholat sunat tasbih. Kalau malam 2 rakaat, kalau siang boleh langsung 4 rakaat. Cuma tadi Ustaz cara metong tasbih yang 10 tu lega apa cara? Kok terlebih beko kan? Nosah sengaja ni lega apa? 10 setiap gerakan tadi kan? Iya, boleh. Ya. Dek jarang, ya. Itu bisa pakai dari yang meminimalisir gerak. Jangan terus alhamdulillah. Banyak gerak. Ya. Tapi bisa menggunakan jari ya. Itu berlebih. Lo topik asu uki kuang wak jadi tolong besok dengan jari. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.